Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa halil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Para sahabatku semua, sahabat terindah dimanapun kita semua berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan lahir wal batinnya, memberikan kepada kita semua kebahagiaan lahir wal batinnya, memberikan kesejahteraan lahir wal batinnya, dan memberikan kepada kita semua umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya, seperti biasa kita di sini akan membahas atau akan menyampaikan berita-berita yang sangat-sangat sederhana tetapi memberikan dampak dan manfaat juga serius bagi kita, bagi bangsa kita, dan juga bagi negeri kita ke depannya. Setidaknya khusus bagi kita-kita yang peduli terhadap perkembangan bangsa dan tanah air kita ke depannya. Tentu berbagai berita-berita yang telah kita simak dan telah kita saksikan di media-media sosial sangat menggemparkan bagi kita dan juga sangat mendebarkan bagi kita semua. Apakah berita-berita itu akan berdampak kepada kita nanti secara langsung ataupun saat ini juga secara langsung ataupun tidak langsung. Yang akan kita atau yang akan saya sajikan bahas untuk hari ini, yaitu pada video kali ini adalah tentang makan bergizi gratis dari programnya Pak Prabowo Subianto. Dan berita-berita yang telah beredar di media sosial dan juga media mainstream bahwa Pak Prabowo mulai tanggal 17 Januari 2025 memulai program makan bergizi gratisnya. Meskipun beberapa waktu yang lalu pada awal minggu pertama di Januari sudah dimulai, kan tetapi launching yang lebih dahsyatnya atau mencakup wilayah yang agak lebih luas yaitu pada tanggal 17 Januari 2025. Makan gratis untuk anak negeri yang berjumlah 38 provinsi di seantero negeri NKRI ini. Akan tetapi yang telah terlaksana tentu tidak seindah apa yang direncanakan. Yang terlaksanakan hanya beberapa provinsi saja, itu sebagai daripada uji coba saja. Kan tetapi dari hasil-hasil uji coba, khusus di minggu pertama uji coba makan bergizi gratis ini, kita telah disodorkan oleh suatu penyajian menu yang tidak sehat bagi anak negeri kita, di mana terdapat sejumlah anak sekolah atau sekitar 40 orang dinyatakan keracunan akibat daripada makan makanan bergizi yang diberikan oleh pemerintah di minggu pertama ini. Dan kalaulah sinyal yang di minggu pertama ini sudah seperti ini, kita agak mengkhawatirkan bahwa program Pak Prabowo atau pemerintahan Pak Prabowo ini selama 5 tahun ke depan akan terselenggara secara lancar dan secara masif untuk seantero negeri di NKRI ini. Baru uji coba yang minggu pertama saja tidak di 38 provinsi sudah terkendala dengan temuan 40 orang anak keracunan akibat makan dari makanan bergizi yang justru yang katanya bergizi ternyata beracun. Ini kita harapkan tidak terjadi lagi di kemudian hari, di hari-hari yang akan datang lagi, karena masih ada 4 atau 5 tahun lengkap ke depan lagi. Berarti mungkin akan terjadi kesimpang siuran distribusi pembagian proyek-proyek, siapa yang mengadakan makanan, siapa yang menyajikan tempat makanan,
dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Seandainya di minggu pertama penerapan makan gratis ini sudah terkendala atau sudah ditemui 40 orang anak keracunan akibat makan gratis dari pemerintah ini, kami menyarankan untuk lebih diteliti, untuk lebih berhati-hati lagi siapapun yang menerima proyek penyediaan makan gratis untuk anak negeri ini harus benar-benar diteliti. Apabila ada yang kasus seperti ini, segera ditindak dan diputus proyek daripada makan gratis yang telah dia terima proyeknya dari pemerintah. Itu sebagai suatu konsekuensi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Baru minggu pertama sudah keracunan. Nauzubillah, jangan sampai terjadi lagi di 4 tahun lebih masih masa makan gratis ini akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Untuk kita ketahui bahwa usia anak sekolah sampai dengan tahun ini tercatat 82,9 juta calon penerima makan bergizi gratis ini, plus termasuk di dalamnya para ibu hamil yang akan diberikan makan secara gratis oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Apa ini akan berjalan berhasil atau bagaimana, kita tidak mengetahui bagaimana pastinya. Sementara saat ini APBN yang direncanakan untuk diberikan pada program makan gratis ini hanya menyediakan 71 triliun saja. Jadi dengan 71 triliun itu hanya untuk 15 sampai dengan 17,5 juta penerima santunan saja. Penerima makan gratis bergizi ini hanya sampai dengan 15 juta atau 15 hingga 17,5 juta penerima saja dengan dana 71 triliun. Itu masih perkiraan awal. Sementara yang telah dikeluarkan oleh APBN, yang telah diketok palu untuk APBN tahun ini hanya 71 triliun. Sementara dengan 71 triliun itu hanya sampai dengan bulan Juni 2025. Kemudian masih ada tersisa 6 bulan kemudian. Dari mana dana akan dicari? Dan inilah desas-desus yang berkembang di masyarakat. Ada sejumlah golongan masyarakat khususnya MUI, tapi tidak seluruh MUI, hanya salah satu ketua DPD MUI saja menyarankan untuk memberikan atau menggunakan dana zakat bagi makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Lagi-lagi ini suatu terobosan sangat memalukan apabila menggunakan dana zakat daripada kaum muslimin wal muslimat seluruh Indonesia untuk memenuhi makan bergizi gratis yang merupakan program utama daripada pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Jadi apabila ini memang suatu program pemerintah, mestinya hanya mengandalkan APBN saja. Jadi sementara yang dana zakat ini bukan APBN, tapi adalah dana yang telah dikhususkan oleh umat Islam untuk menanggulangi, mengatasi dan membantu para fakir miskin, orang-orang terlantar yang notabene orang muslim. Meskipun ada beberapa yang bukan orang muslim bisa kita bantu dari sini. Kan tetapi wabil khususnya adalah orang muslim. Dan meskipun yang menggunakan dana makan gratis bergizi ini juga adalah orang muslim, tetapi ini bukan programnya daripada MUI dan juga bukan programnya bahkan dari Muhammadiyah ataupun programnya dari Nahdlatul Ulama, tapi adalah program pemerintah yang harusnya dana dia tarik itu dari APBN. Ini jadi saya teringat ketika episode pemerintahan Pak Jokowi ketika menggunakan dana haji untuk membangun tol atau membangun jalan-jalan raya yang sebenarnya adalah program pemerintah, tetapi menggunakan dana haji yang beberapa waktu lalu kita sangat dengar gaungnya, akan tetapi di ujung-ujungnya menghilang. Dan ini dikhawatirkan
pun akan seperti itu. Program daripada pemerintah makan bergizi gratis, akan tetapi direncanakan atau diusulkan untuk menggunakan dana zakat, infak, dan sodakoh umat Islam untuk membantu pemerintah. Sekali lagi, melalui YouTube ini, saya secara pribadi tidak menyarankan untuk menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah, karena peruntukannya dana ini sudah ada untuk orang-orang tertentu yang memang dikhususkan untuk umat Islam secara khusus dan bukan program daripada pemerintah. Lalu bagaimana seandainya pemerintahan Pak Prabowo ini tetap menjalankan program utamanya makan bergizi gratis, sementara dana yang tersedia dari APBN hanya 71 triliun. Sementara di lain pihak, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pada 1 tahun anggaran untuk memberikan makan gratis kepada 82,9 juta penerima makan gratis ini, yaitu sebesar 420 triliun rupiah untuk 1 tahun. Sementara kalau kita mengkaji APBN yang telah diketok palu 71 triliun, sementara yang dibutuhkan adalah 420 triliun menurut Zulhas. Berarti ada kekurangan 349 triliun untuk melaksanakan makan bergizi gratis hanya untuk 1 tahun. Dan itu pun belum tentu menyeluruh untuk 38 provinsi di Indonesia. Apakah dengan hanya 71 triliun itu hanya untuk provinsi-provinsi tertentu saja dengan target-target yang angka stuntingnya tinggi, kita fokuskan ke sana dulu, atau bagaimana? Atau hanya provinsi-provinsi tertentu saja yang menerimanya saja, sementara provinsi yang dianggap makmur tidak perlu menerima ini, tidak perlu menerima makan bergizi gratis. Kalaulah pengelompokan seperti ini, kalaulah alokasi-alokasi seperti ini dilaksanakan, itu artinya program makan bergizi gratis Pak pemerintahan Pak Prabowo ini tidak adil dan juga tidak merata. Karena makan gratis ini diambil dari APBN yang notabene adalah pajak daripada rakyat seluruh Indonesia, yang seharusnya apabila sudah kalkulasikan 82,9 juta yang berhak menerima makan bergizi gratis ini, tentu karena 82,9 juta ini mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jangan mengkotak-kotakkan hanya provinsi-provinsi tertentu saja. Boleh budgetnya dibesarkan ketika ada di satu provinsi yang mengalami kasus gizi terburuk, merupakan stunting yang terbesar, boleh. Tetapi 38 provinsi ini harus ada penerimanya dengan benar-benar makanan yang bergizi. Jangan terjadi lagi di minggu pertama, baru minggu pertama percobaan ada 40 siswa terracun atau keracunan karena makan bergizi gratis ternyata dari pemerintah. Kalaulah ini terjadi, bukan makan bergizi gratis, tetapi makan beracun gratis. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tentu evaluasi di minggu pertama ini atau di masa-masa uji coba memberi makan bergizi gratis ini harus benar-benar ditingkatkan untuk mengevaluasi dari berbagai pihak yang mendapatkan program atau mendapatkan proyek untuk memenuhi makan bergizi gratis ini. Dari setiap item-item menu yang disajikan itu memang harus benar-benar dikonsentrasikan pada gizi. Jangan sampai gizi yang kita tawarkan dari pemerintahan ini ternyata tidak bergizi. Nauzubillah, jangan sampai pula beracun seperti yang seminggu pertama ini terjadi. Gizi yang kita harapkan ini benar-benar memadai untuk memenuhi gizi anak-anak Indonesia, yang wallahu alam apakah memang bisa 5 tahun berturut-turut pemerintahan Pak Prabowo ini melaksanakan program ini.
kita tidak tahu, tapi kami sebagai rakyat Indonesia tetap mendukung dan tetap mendoakan agar program Pak Prabowo ini berjalan sebagaimana mestinya dan rakyat Indonesia menerima dampak positif daripada program makan bergizi gratis ini, dengan catatan tidak menarik dana-dana sosial dari masyarakat yang telah dikumpulkan secara sosial pula, karena dana-dana khusus yang telah beredar di media massa itu adalah akan diambil dari dana zakat. Ini merupakan suatu hal yang tidak patut untuk dilakukan, karena itu adalah dana sosial kemasyarakatan untuk masyarakat tertentu, untuk golongan tertentu saja, dan dia bukan program daripada pemerintah. Ketika pemerintah memprogramkan ini, silakan kita ambil programnya melalui pemerintah, melalui APBN. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.